Shalom. Mari kita datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Berikan waktu yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Biarlah kuasanya, rohnya bekerja untuk menjamah melawat setiap kita. Haleluya Jesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu menyembah Engkau, kami perlu mendekat pada Engkau, kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, kami datang menyembah. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri, haleluya, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu.
Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Mari rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku ku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak tertandingi. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di tempat ini. Ketika kami menghampiri-Mu, ketika kami menyembah-Mu, kuasa-Mu nyata. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau penuh kuasa. Kami yakin Tuhan
segenap hati kami hampiri tahta-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama yang besar. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kuasa hanya bagi-Mu. Laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Haleluya. Sungguh tiada janji seperti yang ada padamu. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu itu pasti tergenapi. Oh Tuhan.
sembah Engkau, Jesus. Haleluya. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Di tengah-tengah perhimpunan kami bersyukur Engkau juga melawat setiap kami dalam pujian penyembahan. Kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah perhimpunan kami, Engkau melawat setiap kami, dan kami juga mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh sore hari ini kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama saya, amin. Selamat sore saudara semua. Kalau kita ditanya siapa di sini yang mau warisan, semua pasti angkat tangan. Lalu pasti kita bayangkan ya, warisan itu pasti berbicara tentang harta. Warisan itu berbicara tentang, aduh kalau aku dapat warisan pasti nanti enak ya. Lalu kita mulai berpikir bahwa warisan yang akan kita dapat itu pasti membuat kita akan bahagia. Malah kita punya rencana, kita punya planning. Kalau aku dapat warisan, aku akan beli sesuatu yang selama ini aku impikan. Bisa beli HP, beli motor, beli mobil, atau mungkin kita beli rumah. Nah, kalau kita berbicara tentang warisan yang sering ada, pasti kita mikirnya sesuatu yang harta gitu ya. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau dipilih, mau warisan apa? Pasti aku mau emas, aku mau uang, aku mau apa saja. Nah, pasti kita itu berpikirnya perkara-perkara yang duniawi, yang sementara ini. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa ada warisan yang tidak pernah musnah, dan itu kalau kita mendapatkannya, warisan iman itu, maka kita akan jadi kuat, kita akan percaya bahwa kerohanian kita akan terus bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab, kita buka di dalam 2 Timotius 1. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini kisah tentang Timotius. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Dia adalah murid yang paling dekat dengan Paulus. Timotius ini adalah seorang pemuda, masih belia. Dia ditemui Paulus di satu tempat namanya Listra, di kota Listra di daerah Yunani. Pada waktu Paulus ini melakukan perjalanan misionaris yang kedua. Dia jumpa dengan Timotius dan dia tahu melalui kehidupan Timotius ini ada banyak pelayanan-pelayanan yang akhirnya diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk menggembalakan satu jemaat yang ada di Efesus. Paulus menulis surat ini, yaitu surat pastoral yang terakhir yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara di Roma, menjelang akhir hidup dari Paulus. Nah, ini sesuatu yang Paulus tulis bukan dalam kondisi yang enak, tetapi karena usianya semakin bertambah, dia dalam kondisi sakit, dia tulis itu surat kepada Timotius, dan itu hari ini kita belajar bersama-sama. Tujuannya supaya apa? Memberikan semangat kepada setiap kita, meskipun mungkin usia kita sudah lanjut atau kita masih muda. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau mungkin usia kita sudah lanjut, kita akan jadi teladan seperti Lois dan Eunike, ibunya Timotius. Dan kita mau belajar seperti Timotius, usianya masih muda, tetapi hatinya penuh dengan hati hamba, hati yang melayani. Dimanapun ditempatkan, kalau berbicara tentang pelayanan, kita tidak akan ngomong, oh pasti aku ditaruh di tempat yang enak, yang menyenangkan. Tidak.
Timotius di satu tempat di daerah Efesus. Di situ dia melayani, bukan dalam kondisi yang enak, tetapi dalam perjuangan. Dia melakukan pelayanan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Nah, balik lagi, kalau kita berbicara tentang warisan, sebetulnya warisan yang di sini dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Jadi kalau hari ini saya boleh berdiri di tempat ini, saya tahu ada iman yang tulus ikhlas yang dulu saya pernah teladani. Dari siapa? Dari nenek saya, seperti Timotius, yaitu di dalam ibunya Timotius yang namanya Eunike. Dan dikatakan di sini Paulus tulis, dan aku yakin itu juga hidup di dalam dirimu, yaitu diri Timotius. Nah, saya tahu kalau saya berdiri di tempat ini sampai hari ini, saya juga belajar mengikuti iman dari nenek saya. Kalau berbicara nenek saya, jangan dipikir bahwa nenek saya ini orang yang sekarang modern. Itu beberapa tahun yang lalu. Nenek saya masih pakai jarit, pakai kebaya. Ke gereja beberapa kilometer, tidak naik motor atau naik becak, tetapi jalan kaki. Dan saya ingat dengan kaki-kaki kecil saya suka ikut di belakangnya. Di jam-jam ibadah, entah itu hujan, entah itu panas, saya ikut. Dan pada waktu dia berdoa, saya duduk di sebelahnya. Saya lihat dia berdoa, lalu dia katakan, ayo berdoa. Saya juga berdoa. Belum ada penerangan lampu seperti sekarang, PLN sudah ada di mana-mana. Masih pakai oblik, tahun berapa itu? Masih pakai lampu kecil, penerangan lampu kecil. Tetapi menjelang maghrib, pada waktu berdoa selesai, kita jalan kaki lewat di kebun-kebun yang gelap. Belum ada lampu, tetapi saya tahu, karena saya meneladani beliau, hari ini saya tahu saya berdiri di tempat ini, itu juga karena iman dari nenek saya. Pada waktu Timotius ini dia belajar. Dia ibunya seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani. Dia tumbuh di lingkungan dari dua beda budaya yang campur. Tetapi di situ dikatakan Timotius ini diasuh oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya Eunike dengan pengenalan akan Tuhan. Jangan sekali lagi bayangkan Alkitab, tidak Alkitab modern seperti sekarang kita buka HP sudah ada Alkitab modern, atau kita buka Alkitab yang buku, bukan itu, tetapi pasti pakai gulungan. Nah, dan itu mengajarkan kebenaran berhari-hari. Tiap kali dia ajarkan itu. Nah, dengan iman yang tulus dikatakan warisan yang diberikan oleh nenek Timotius yang bernama Louis, itu yang akhirnya membuat Timotius ini dia bisa kuat karena Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang warisan iman yang kuat, pasti ada iman yang lemah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa warisan yang diberikan oleh Louis dan Eunike kepada Timotius itu adalah warisan iman yang kuat, yang tidak pernah tergoncangkan oleh situasi dan keadaan apapun juga. Kalau hari ini kita disebut sebagai nenek atau kita disebut sebagai mama, mari tinggalkan warisan iman yang kuat kepada anak cucu kita, supaya mereka bangga pada waktu mereka bisa berdiri menghadapi situasi yang ada akhir-akhir zaman ini. Mereka katakan, aku bisa kuat itu karena iman dari nenekku. Ini kisah ini terjadi beberapa waktu yang lalu dan kita mau belajar. Hari ini siapapun kita, mari kita mau memberikan iman yang tulus seperti yang diberikan oleh Louis dan Eunike kepada Timotius. Warisan iman yang tulus, tidak mengomel, tidak mengumpat, bahkan tidak mungkin katakan aku capek mengiring Tuhan, tidak. Tetapi warisan iman yang tulus ini
diberikan dan itu jadi teladan setiap hari. Tadi kita berbicara bahwa Paulus dilahirkan oleh ibu dari seorang bangsa Yahudi dan ayah dari seorang bangsa Yunani. Tetapi dari perbedaan budaya yang campur ini, itu tidak gampang. Kalau mungkin sekarang kita melihat ada campur pernikahan, tetapi anaknya dikatakan Timotius diajar satu kebenaran, yaitu dari ayah yang masih menyembah berhala, ibu yang percaya kepada Tuhan. Pak Timotius dididik untuk mengiringi, untuk mempunyai iman yang tulus ikhlas seperti nenek dan ibunya. Dan dikatakan di sini pentingnya warisan rohani kita berikan kepada anak cucu kita. Lalu kenapa dikatakan di sini sampai akhirnya Louis dan Eunike disebut sebagai orang-orang yang hebat, yang mampu menciptakan satu pemuda yang luar biasa. Karena apa? Yang pertama, dia mengajarkan iman sejak dini. Kita sebagai orang tua, sebagai nenek mungkin, apakah kita sudah mengajarkan iman itu sejak dini kepada anak kita, kepada cucu kita? Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi dikatakan Louis dan Eunike mengajarkan, mengenal kitab suci kepada Timotius sejak dari kecil. Hari ini kita harus berbangga, orang tua ada banyak fasilitas untuk membawa anak-anak kita yang masih balita, bahkan mungkin yang masih ada di dalam kandungan, untuk masuk di kelas-kelas kecil sekolah minggu, ada kelas remaja, pemuda, dewasa. Nah, mari kita mau belajar. Karena apa? Mengajarkan iman sejak dini itu perlu kepada anak-anak kita. Karena apa? Supaya dengan iman yang diajarkan melalui kebenaran kitab suci yang tiap-tiap kali diberitakan, bahkan itu dihafalkan oleh anak-anak, itu nanti jadi rema. Dan itu saya masih ingat sampai hari ini, ayat hafalan saya belajar banyak tentang ayat-ayat ini pada waktu saya masih sekolah minggu. Dan itu saya ucap terus-menerus sehingga itu seperti apa ya? Akhirnya pada waktu saya mengucap ini lancar. Jadi waktu ada ayat Alkitab diucapkan saya langsung bisa mengikutinya. Karena apa? Sudah biasa dari kecil. Pentingnya anak-anak kita diajar. Tadi saya katakan ada banyak fasilitas untuk orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah minggu. Tetapi bukan berarti cukup seminggu sekali anak-anak kita ajar di sekolah minggu mengenal kitab suci. Biarlah setiap hari dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Pengaruh banyak, mereka bermain dimanapun, jumpa dengan banyak orang, banyak situasi. Jadi bukan berarti kita tunggu kalau sekolah minggu anak kita baru dengar firman. Setiap hari kita ajar mereka untuk mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan di sini, Louis dan Eunike disebut adalah orang tua yang membuat iman dari Timotius itu kuat karena mereka memberikan teladan hidup untuk beriman, bukan cuma ucapan. Ayo,
kamu harus setia ke gereja, padahal neneknya tidak. Atau kamu harus lakukan firman Tuhan, padahal mungkin orang tuanya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini Lois dan Eunike, dia memberikan teladan hidup beriman di tengah-tengah situasi di mana mereka tinggal dalam budaya yang campur antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang menyembah berhala. Mereka tetap lakukan kebenaran, sehingga Timotius melihat neneknya, ibunya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, jadi memberi teladan. Mungkin ada dalam contoh sehari-hari, kalau ada anak, orang tua mungkin lihat anaknya kok merokok, lalu dia ngomong, jangan merokok. Nah, padahal orang tuanya merokok. Nah, jadi ini bukan contoh yang baik. Nah, lalu ada orang tua yang menyuruh setia beribadah, padahal orang tuanya juga tidak pernah beribadah. Kan aku sudah tua, kamu yang masih muda cari Tuhan. Ini bukan teladan hidup orang beriman, tetapi ini memberi perintah saja, tidak jadi teladan yang kita mau. Yang Lois dan Eunike lakukan, yaitu mereka memberi teladan hidup beriman dengan benar, supaya melalui kehidupan mereka Timotius boleh mengenal pribadi Tuhan, dan dia juga boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga di sini dikatakan, kenapa Lois dan Eunike disebut sebagai orang tua yang turut campur andil di dalam menguatkan iman daripada Timotius, yaitu mereka mendorong, mereka juga mendukung, mereka menopang, bukan menghalangi apa yang Timotius lakukan. Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 di situ dikatakan. Yosua 1 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7 terbalik. Ya. Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi memperkatakan Taurat itu siang dan malam, menopang apa yang dilakukan, memberi teladan hidup. Jadi tadi saya menasihati anak yang ada di Pondok Waras, karena saya mendengar pada waktu dia izin keluar, dia keluar disuruh izin saja dia tidak mau. Lalu dia meso-meso, lalu saya katakan, dia marah kan. Iya, aku memang kemarin aku marah, aku meso kepada mbak yang jaga pintu. Lalu saya katakan, kamu dilatih di sini bukan hanya cuma sekedar tinggal di Pondok Waras, cuma sekedar dikasih makan, minum obat, bukan. Tapi kami mengajari kebenaran. Kalau kamu diajar kebenaran, omong yang baik. Kalau salah bilang minta maaf. Atau ucap kalau ada orang bertanya, kalau ada orang menyakiti, katakan kata-kata yang baik. Jangan mengumpat, jangan mengomel, jangan mengutuk. Lalu dia katakan, iya Bu, aku ngerti. Bukan cuma sekedar itu, lakukan setiap hari. Dan kita belajar, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Betul. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu, renungkan, sabar,
sukacita, damai sejahtera, shalom, glory, itu yang akan keluar dari mulut kita. Karena apa? Kita renungkan firman itu. Jadi kita enggak, kalau kita cuma sekedar, kita akan ngomong menjengkelkan, kita mengumpat, kita mesuk, kita akan omong yang jelek. Karena apa? Kita enggak pernah merenungkan firman itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam di hati kita. Jadi mari kita mau belajar. Louis dan Eunike, dia memberi teladan yang terbaik kepada cucu dan kepada anaknya, sehingga nama mereka tertulis di dalam kitab, dan itu disebut oleh banyak orang di muka bumi ini. Karena apa? Karena iman yang mereka ajarkan, warisan iman yang mereka berikan, yang mereka contohkan kepada cucu dan anaknya adalah warisan iman yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan oleh situasi yang ada. Seringkali semakin tinggi pohon, ada banyak tiupan angin yang akan merobohkan. Tetapi kalau kita percaya, kalau dasar iman kepercayaan kita kuat di dalam Tuhan, goncangan itu boleh ada, situasi boleh mungkin membohongi kita, situasi boleh mengecokkan keadaan kita. Tetapi kalau kita, iman kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap katakan, aku akan lakukan kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi Taurat, yaitu kebenaran firman itu yang akan kita lakukan, sehingga kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam Taurat itu, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari, ini sebagai koreksi saya juga sebagai ibu, setiap kita yang ada di tempat ini, mungkin kita yang mendengarkan WAH ini, kita yang mengikutinya, saudara dimanapun berada, kalau engkau sebagai nenek, beri teladan yang terbaik untuk cucumu. Kalau engkau sebagai mama, sebagai ibu, sebagai bunda, beri juga teladan yang terbaik untuk anak-anakmu. Teladan iman yang kuat, apapun yang terjadi, tetap katakan, dia segalanya bagi aku. Siapa dia? Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib untukmu dan untukku. Dia relakan segalanya untuk supaya saya dan saudara tidak mati. Dan kita mengalami kehidupan. Kalau sampai hari ini kita boleh berdiri di tempat ini, saya juga boleh berdiri di tempat ini. Saya men-sharingkan tentang warisan iman yang kuat dari nenek saya dan ibu saya. Saya tahu itu jadi sesuatu yang akan saya bawa sampai akhirnya nanti saya dipanggil Tuhan, dan itu akan saya juga salurkan kepada anak-anak saya, kalau Tuhan izinkan kepada cucu saya juga. Supaya apa? Supaya warisan iman yang kuat ini jadi akar yang kuat untuk anak kita, untuk cucu kita, semakin berakar dalam di dalam Tuhan. Biarlah perenungan ini juga menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Kalau kita hari ini boleh ada anak-anak yang masih sekolah, engkau kuat, itu karena ada nenek, ada mama. Kalau engkau sampai hari ini, ibu-ibu yang hari ini masih tetap kuat sebagai ibu rumah tangga, itu karena ada mama, ada nenekmu juga yang memberikan warisan teladan iman. Dan biarlah hari ini juga kita mau belajar bersama-sama. Kita mau jadi teladan, kita mau jadi contoh seperti Louis dan Eunike, untuk kita jadi berkat untuk cucu kita, untuk anak kita, sampai mereka katakan, aku bangga karena orang tuaku memberi warisan iman yang kuat. Mungkin kita tidak bisa beli warisan harta, kita tidak bisa beri warisan jabatan apapun, tetapi kita bisa beri warisan iman yang kuat. Itu lebih dari cukup, karena kalau iman mereka kuat, mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan perenungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah iman yang kuat, yang hari-hari ini,
yang kami perlukan sebagai pondasi hidup kekristenan kami di situasi yang tidak semakin membaik, itu biarlah kami miliki secara pribadi, sebagai nenek, sebagai mama, sebagai saudara bersaudara, supaya melalui iman kami yang tulus, cucu kami, anak-anak kami juga mereka berakar kuat, percaya kepada Tuhan, sumber keselamatan kami, dan Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus, mari Engkau terus menyatakan isi hatimu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan seluruh nenek-nenek yang ada, kuatkan juga semua mama yang ada, supaya iman percaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, dan itu jadi teladan bagi anak cucu mereka masing-masing. Terima kasih Bapakku, terima kasih dimanapun semua umatmu yang hari-hari ini membutuhkan kekuatan iman, biarlah mereka datang kepada Engkau, sumber segala kekuatan. Mereka yang sakit mengalami kesembuhan, mereka yang ada dalam masalah, mereka Tuhan beri jalan keluar dalam masalah mereka, dan mereka yang kurang penghiburan, biar Roh Kudus juga memberikan damai sejahtera bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, mari terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.